Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bank Indonesia. Yang pertama ada pengertian Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang mana merupakan lembaga nasional yang independen, tidak terdapat campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang. Kemudian tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia ini yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian untuk tugasnya ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Berikut akan dijabarkan satu-satu mengenai tugas Bank Indonesia. Tugas yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara yaitu pertama menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua melakukan pengendalian moneter yang mana itu dilakukan dengan yang pertama memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang ketiga mengelola cadangan devisa. Yang keempat, menyelenggarakan survei secara terbuka yang bersifat makro atau mikro. Yang kelima, operasi pasar terbuka. Yang keenam, penetapan tingkat diskonto. Yang ketujuh, penetapan cadangan wajib minimum. Dan yang kedelapan, pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau falas atau valuta asing. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keenam, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan, tanggal mulai berlakunya alat pembayaran yang sah. Yang terakhir, sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, dan memusnahkan uang. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Yang dilakukan dengan cara pertama, menetapkan peraturan perbankan atau PBI termasuk ketentuan tentang prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Yang kedua, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, memerintahkan bank untuk menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan transaksi apabila ditemukan pelanggaran pidana. Kemudian selanjutnya visi dan misi bank. Visi dan misi Bank Indonesia. Visi dari Bank Indonesia itu menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets. Kemudian misi Bank Indonesia itu ada 6. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan yang efektif. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk pembiayaan ekonomi nasional. Yang keempat, mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Yang kelima, mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keenam, mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian, usaha-usaha Bank Indonesia selaku bank sentral. Yang pertama yaitu memeriksa dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. Yang kedua, menjalankan perintah untuk pemindahan uang. Yang ketiga, menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga. Yang keempat, memberikan jaminan bank atau bank garansi. Yang kelima, membeli dan menjual. Yang pertama, weksel yang diakseptasi oleh suatu bank. Yang kedua, kertas perbendaharaan atas beban negara. Yang ketiga, sun atau surat uang negara. Yang keempat, cek, surat berharga, dan kertas dagang lainnya. Kemudian hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Yang pertama, Bank Indonesia ini bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah bisa menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau
mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah perekonomian, keuangan, dan perbankan yang berkaitan langsung dengan tugas Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Yang pertama, Bank Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan dunia internasional. Kemudian yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia ini bisa bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggotanya. Selanjutnya, perbedaan bank sentral dengan bank umum. Yang pertama, bank sentral merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan, sedangkan bank umum merupakan badan usaha yang mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, kegiatan bank sentral dikelola oleh pemerintah, sedangkan bank umum ini secara umum secara kuantitas dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, bank sentral bertindak sebagai pengawas dan pembina bank, di mana bank ini adalah bank umum. Sedangkan bank umum ini kegiatannya diawasi dan dibina oleh bank sentral. Yang keempat, bank sentral dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank, sedangkan bank umum kegiatan operasionalnya dipengaruhi oleh bank sentral. Yang kelima, bank sentral mengeluarkan uang kertas dan uang logam, sedangkan bank umum hanya dapat menciptakan uang giral. Yang keenam, bank sentral tidak memiliki saingan karena hanya satu-satunya, sedangkan bank umum mereka melakukan persaingan antar bank karena ada banyak sekali bank umum. Kemudian yang ketujuh, bertindak sebagai bank sentral ini bertindak sebagai lender of the last resort bagi perbankan, sedangkan bank umum ini harus memiliki rekening pada bank sentral. Yang terakhir, bank sentral tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan non-lembaga keuangan, sedangkan bank umum mereka melayani baik pribadi maupun perusahaan atau masyarakat secara umum. Sekian, terima kasih.